Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi 5 April, hidup di tepi jurang masalah keuangan. Roma 12 ayat 1, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Lebih mudah menjadi korban yang mati daripada yang hidup. Setidaknya setelah mati, penderitaan itu berakhir. Tetapi sebagai korban hidup, penderitaan itu harus berlanjut. Begitulah yang terjadi pada para pendiri Adventisme. Bates, seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, memiliki cukup banyak kekayaan. Namun setelah memberikan segalanya, kecuali rumahnya untuk gerakan Millerisme, maka ia menghabiskan sisa hidupnya di ambang jurang kemiskinan. Dan ia tidak sendiri. Pada bulan April 1848, James White pernah menulis tentang dirinya dan Ellen bahwa semua yang kami miliki hanyalah pakaian, perlengkapan tidur, dan perabotan rumah tangga yang semuanya kami bawa dalam bagasi berukuran 3 kaki, dan itu pun hanya setengah penuh. Kami tidak mempunyai hal lain untuk dilakukan selain melayani Tuhan dan pergi ke tempat yang jalannya dibukakan oleh Tuhan. Tetapi, untuk melakukan perjalanan pada masa itu tidak selalu mudah, terutama jika tidak memiliki uang. Misalnya, Bates awal tahun 1849 yang merasa sangat berkewajiban untuk mengabarkan Injil di Vermont. Karena tidak mempunyai uang, maka ia memutuskan untuk berjalan kaki dari Massachusetts Selatan. Tentu saja, Bates bukan satu-satunya orang yang merasa berkewajiban terkait perjalanan misi Sarah, kakak dari Ellen White. Juga terdorong untuk membantu Bates, sehingga ia meminta majikannya membayar uang gajinya di depan. Ia hanya seorang gadis upahan yang dibayar $1,25 Amerika Serikat per minggu. Untungnya, perjalanan itu membuahkan hasil. James White menulis bahwa Bates mengalami masa sulit. Tetapi Tuhan menyertainya dan memberikan banyak kebaikan. Ia menobatkan banyak orang untuk menerima Sabat sebelum meninggalkan mereka. Bagi kita yang hidup di masa yang lebih modern dan segalanya telah menjadi lebih mudah, sulit untuk memahami tantangan yang dialami orang Advent mula-mula dalam melaksanakan misi mereka. James White kemudian berkomentar bahwa sedikit yang mengajarkan kebenaran dengan berjalan kaki, masuk gerbong kelas 2 atau di dek kapal uap karena kekurangan sarana. Istrinya menulis bahwa perjalanan seperti itu membuat mereka terpapar pada asap tembakau, selain sumpah serapah dan percakapan vulgar dari awak kapal dan sebagian besar penumpang yang lebih rendah. Pada malam hari, mereka sering tidur di lantai, di peti kargo, atau di karung gandum dengan koper mereka sebagai bantal dan mantel sebagai penutup. Di musim dingin, mereka berjalan di dek untuk menghangatkan diri. Dan kita membayangkan, bila sekarang kita mengalami kesulitan, seakan-akan kita telah menjalani hidup penuh pengorbanan. Pikirkan lagi, sebagian besar dari kita tidak memiliki gambaran sedikit pun tentang pengorbanan yang diperlukan untuk mendirikan gereja kita. Doa kita hari ini, kami bersyukur ya Tuhan atas teladan pengorbanan iman. Kuatkan kami menjadi korban hidup, setia melayani meski sulit, rela menderita demi Injil-Mu, dan percaya Engkau menyertai langkah kami
selalu. Amin.